Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda Pro 2 era Sengaja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Nomor Pro 2 di jam 8 pagi sepada tentunya kita bakal ngobrol tentang gimana sih untuk di era digital dan apa hubungannya sama karma. Ya iyalah, kalau namanya karma itu selalu berada dimanapun dan kapanpun gitu ya. Termasuk juga di era digital seperti ini. Jadi apapun yang kamu lakukan, ya selain bisa direkam oleh yang namanya era digital di medsos dan sebagainya, ternyata karma itu udah menjadi medsos lebih dulu guys ya, walaupun tidak kelihatan guys. Nah oke, langsung aja kita ngobrol sama kakak Kade Ayu Winarti SOS MPD dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Buleleng. Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Ini jadi apa ya, topiknya agak-agak serem nih, kita bahas karma soalnya ya. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang adalah karma yang terdahulu atau karma yang akan kedatang ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, istilahnya kita kan di media sosial ini kan udah kita melakukan suatu karma yang baru. Kita ngobrol story, kita buat reels, buat konten, itu melakukan hal yang menurut kita mengundang karma baru. Misalnya ada likes di situ, apakah orang suka? Ataukah apa gimana komentar netizen juga seperti apa, kan itu kan istilahnya tanggapan untuk diri kita. Nah gimana ini, apa hubungannya karma di era digital untuk sama yang sekarang yang ternyata nggak bisa hilang juga nih? Apakah karma itu direkam diganti sama media sosial? Ya enggak ya? Iya, enggak. Yang mestinya karma tersendiri dalam agama Hindu. Jadi mungkin kalau kita ketahui di era digital ini ya, jadi setiap aktivitas itu kan yang kita lakukan itu selalu di internet. Misalnya kita meninggalkan jejak digital. Jadi seperti unggahan, komentar, pesan, foto dan video. Jadi di dalam riwayat pencariannya itu dapat tersimpan waktu yang sangat lama. Jadi di sana kita bisa, kalau kita bisa misalnya kita meng-share hal-hal yang baik itu pasti dipakai ingatan sama orang-orang juga. Jadi kalau kita menyampaikan hal yang baik, disimpan, di-share kembali kan seperti itu. Nah, tetapi ketika kita mengunggah sesuatu yang negatif atau seperti hoax seperti itu, jadi kita seperti dibilang ini meng-share sesuatu yang tidak benar seperti itu. Jadi kita di sana tidak benar seperti itu. Jadi kalau kita ketahui di dalam fenomena ini, di mana kita memahami bahwa adanya konsep karma seperti konsep dalam ajaran Hindu ya terutama. Jadi di sana disebutkan hukum sebab akibatnya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa setiap perbuatan itu akan menghasilkan buah atau konsekuensinya, jadi kalau kita ketahui karma itu kan hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Entah itu di dunia, entah itu tindakan fisik, entah itu dari perkataan kita, pikiran kita, itu kan seperti Trikayu Parisudonya. Jadi kita di sana juga ada ajaran Hindunya kan. Jadi sebelum apapun yang kita posting, apapun yang kita
buat kata-kata kan seperti itu ya. Kalau kita di media sosial kan sebelum memposting itu kita harus berpikir apa yang kita buat, apa yang kita share, apakah sudah benar, tidak nanti menyebarkan kejahatan seperti itu. Misalnya kita menyebarkan yang tidak benar seperti itu. Jadi nanti kembali hukum karmanya itu ke kita. Kalau kita men-share hal-hal yang negatif, otomatis kita mendapatkan karmanya seperti itu. Entah itu karma langsung seperti komentar-komentar netizen dengan membuat kita sedih seperti itu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita membuat posting tidak semua yang mungkin likes. Jadi nggak mungkin semuanya. Kadang juga menurut mereka apa yang kita buat itu ada salahnya. Maka dari itu kita lihat dulu postingan apa yang kita buat. Jadi biar tidak nanti merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu kita sebagai manusia ya. Jadi harus benar-benar sadar apa yang harus kita perilaku. Jadi kalau kita nih di Bhagavad Gita itu ada di sloka 5 bab 6 itu kan ada hendaknya seseorang itu mengangkat dirinya sendiri dengan kekuatan dirinya. Nah, jangan merendahkan dirinya sendiri, sebab dari sendirinya lah sahabat bagi dirinya sendiri. Nah, dan dirinya sendirilah musuh dari dirinya sendiri. Nah, di sana kan. Jadi kalau kita maknai di dalam era digital sekarang ini, nah sloka ini mengajarkan bahwa manusia itu bertanggung jawab atas perkembangan dirinya sendiri. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu. Nah, bermedia sosial itu dapat menjadikan sahabat kita untuk digunakan untuk belajar, berbagi, kemudian untuk pengetahuan dan menyebarkan dharma. Jadi yang paling kita actionkan di sini adalah dharmanya. Karena itu merupakan bagian dari tugas kita sebenarnya sebagai manusia itu adalah menyebarkan kebaikan. Jadi kebaikan itu akan membuat orang itu merasa sadar itu. Jadi ternyata kalau kita berbuat baik seperti inilah hasilnya gitu. Jadi kita bisa membuat hal-hal yang positif di sana. Kalau kita berbuat jahat, inilah akibatnya gitu. Jadi di sana mereka tahu bahwa ternyata di dalam ajaran Hindu itu mempunyai sebab akibatnya, ada hukum karmanya. Apapun yang kita buat, tidak hanya secara fisik, secara digital pun ada gitu. Jadi kita harus pahami semuanya. Nah, mungkin kalau kita menjadikan media sosial itu dapat menjadikan musuh kita juga. Jadi digunakan untuk menyebarkan hoax seperti itu. Jadi itu termasuk menjadikan media sosial itu ujaran kebencian juga. Kemudian konten yang merusak diri kita atau orang lain itu sama dengan merusak diri kita juga. Jadi itu juga ada karmanya sebenarnya. Nah, kemudian setiap individu itu bisa memiliki kendali untuk memilih bagaimana teknologi untuk digunakan. Apakah teknologi ini untuk misalnya nih kita mempunyai TikTok, apakah di TikTok itu kita harus goyang-goyang aja kan? Tidak. Kita bisa menyebarkan seperti postingan kayak sekarang nih. Saya sering memposting setiap upacara agama gitu. Saya selalu posting tentang doa-doa Hindu, kemudian tentang hari raya suci yang sudah lewat seperti tumpek gitu. Apa sih sebenarnya mereka itu biar buka TikTok itu mendapatkan informasi gitu. Jadi kita menyebarkan pesan dharma dari diri kita gitu. Jadi otomatis orang tersebut sangat bermanfaat nih. Jadi dia bisa baca. Kalau kita menyebarkan hal yang negatif, otomatis netizen itu kadang-kadang kan di sana kita banyak mendapatkan komentar yang tidak gitu. Jadi maka dari itu marilah kita harus sangat bijak gitu dalam bermedia sosial, harus benar-benar bisa men-share kebaikan dharma yang kita share gitu. Jadi di sini teknologi itu menentukan nasib kita juga sebenarnya. Jadi dia menentukan juga nasib kita, cara kita menggunakannya, bagaimana kita menentukan. Jadi di sanalah kita menjadikan sahabat atau musuh bagi diri kita. Nah, jadi kalau kita ketahui di zaman era digital ini kan kalau kita men-share informasi yang benar itu kan sangat memberikan manfaat sebenarnya untuk semua orang. Jadi kalau kita menyebarkan hoax itu akan menimbulkan konflik sebenarnya. Tapi kita harus benar-benar di sana itu mengunggah konten yang benar-benar positif. Karena apa?
nanti kita kalau kita secara dalam ajaran Hindu itu kan seperti yang saya tadi katakan itu di dalam ajaran Trikayu Parisudanya itu berpikir, berkata, berbuat. Jadi sebelum apapun yang kita unggah, apapun yang kita posting, apapun yang kita komentar, sebelum kita mengetik kata-kata itu harus kita pikirkan dulu apakah tidak merugikan diri kita, seperti itu. Jadi itu juga ada karmanya, seperti itu. Jadi apapun yang kamu lakukan di media sosial itu semuanya ada karmanya guys ya. Walaupun secara kenyataan ya apa yang kamu tulis misalnya kamu buat ya memang sudah bakal terekam sendiri Jadi secara media sosial itu udah direkam gitu ya. Tapi secara karma juga gitu ya. Iya, secara karma juga direkam. Secara jejak digital kan masih melekat ya. Itu karma sih media sosial. Tapi karma Hindu lain lagi nih guys. Iya, apa kamu tulis itu secara niat belum tentu apa yang kamu tulis itu sama niat kamu juga gitu. Iya, sama. Jadi apa yang kita tulis itu yang kita terima hasilnya, seperti itu. Benar. Sebenarnya sesimpel itu untuk karma di era digital teman berdua ya. Tapi yang lebih menyakitkannya itu di mana kalau misalnya kita mau aneh-aneh tapi kita cepat dapat karmanya di media sosial gitu ya. Kayak misalnya nih hal kecil aja ya. Kita main media sosial nih, kita suka nge-like postingan orang, kita suka komentar, ya bakal rame juga, kamu bakal di-like juga konten kamu juga bakal di-komen juga, ya itu karma interaksi lah istilahnya kayak gitu. Karma langsung, jadi seperti kan karma itu ada sancita karma pala, ada prarabdha karma kala, ada kriyamana kala. Jadi ada karma yang dahulu, ada karma yang sekarang, ada karma yang akan datang, seperti itu. Yes, gitulah Sobat Berdua. Jadi karma itu selalu ada walaupun di teknologi atau di era digital seperti ini ya. Nanti kita bahas lagi bersama Kakak Ayu, jadi jangan kemana-mana. Yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, Sama Berdua masih bersama Kak Ayu yang pastinya di Sepada, dan kita membahas tentang karma di era digital yang ternyata masih aja menjadi jejak yang tidak pernah hilang ya.
memang postingan apapun yang dilakukan kita buat di media sosial itu gak akan pernah hilang guys, selama digital itu masih ada. Tapi kalau karma itu it's always gitu ya. Nah tadi juga kita bahas kalau misalnya kita bermain medsos atau bermain teknologi di era digital itu ternyata memang berawalnya juga sama ilmunya, yaitu karena berawal dari karma kita ya, dan era digital itu karena karma kita juga. Nah so sebenarnya untuk anak muda gimana sih untuk bisa menjaga si karma ini tetap baik? Ya itu intinya kan. Bagaimana caranya membuat anak muda ini tetap berada di jalan yang baik dan kemudian mencetak karma yang baik ya. Karena kalau misalnya kita melihat di media sosial sekarang lagi banyak ya dari sisi negatifnya. So stay positifnya nih. Gimana caranya untuk bisa meningkatkan pengetahuan teman-teman dua juga di rumah untuk bisa tetap stay positif di tengah era digital dengan ya istilahnya mencetak karma yang lebih baik dan positif juga sih. Jadi sebenarnya ya seperti tadi disampaikan, jejak digital itu mengingatkan kita bahwa tidak ada tindakan yang benar-benar hilang sebenarnya. Bagaimana hukum karma itu setiap unggahan, komentar, tindakan di dalam digital itu akan meninggalkan pengaruh yang sesuatu saat kembali kepada pelakunya, kan seperti itu. Nah, jadi sebelumnya kita harus bisa menekan tombol kirim. Nah, sebelum kita menekan tombol kirim atau unggah, tanyakan dulu pada diri kita sendiri. Nah, apakah postingan ini sudah sesuai dengan dharma? Nah, apakah ini membawa manfaat bagi sesama, kan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memikirkan apa yang kita posting, apa yang kita bagikan itu harus benar-benar kita pahami dulu. Kita harus, kan kita nih sebelum karena gini, kalau kita ketahui di era digital ini sebenarnya tidak menghapus hukum seperti tadi, hukum karma itu tidak kita bisa hukum. Jadi di sana itu justru membuat dampaknya semakin luas dan cepat. Ya, jadi kalau kita ketahui oleh karena itu bagaimana umat Hindu itu hendaknya menjadikan media digital itu sebagai sarana menjalankan dharma. Nah, di mana kita menebarkan kebaikan serta membangun harmoni di tengah masyarakat seperti sekarang ini. Jadi caranya itu adalah dengan kita benar-benar berpikir dulu. Nah, sebelum menyampaikan sesuatu atau men-share sesuatu, kita harus benar-benar pikirkan sekali dengan matang. Apakah nanti itu tidak merugikan diri kita? Misalnya, apakah nanti nggak ada karmanya gitu. Jadi sebenarnya itu kita harus pikirkan baik-baik, karena kalau kita ketahui di dalam jejak digital sekarang ini mungkin tidak pernah hilang seperti tadi yang dibilang. Bagaimana karma itu tidak pernah kehilangan. Bagaimana kita bisa untuk memperbaiki seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki hal-hal yang kita lakukan. Kalau kita ketahui sekarang ini kan terkadang kita juga sebagai kita nih harus memposting sesuatu itu memang benar-benar kita pikirkan nanti tidak merugikan diri kita atau merugikan orang lain, tidak membuat masalah seperti itu. Nah, terkadang dari postingan banyak sekali yang terjadi sekarang itu dari postingan seperti yang tadi dikatakan Adi itu di like. Nah, ketika dia like postingan itu, otomatis terkadang bagi orang lain itu terkadang itu membuat dikira itu kadang-kadang postingan itu karena dia like itu karena dia suka seperti itu. Jadi terkadang secara ini banyak yang menanggapi seperti itu. Maka dari itu kita yang benar-benar paham dengan dunia digital, kalau memang kita ingin menggunakan media sosial dengan baik itu harus dengan bijak sekali. Karena kalau tidak bijak akan membuat pertengkaran juga. Itu akan menjadikan pertengkaran juga, apalagi zaman sekarang. Hal-hal yang terjadi itu datangnya dari media sosial. Nah, terutama yang jauh-jauh mungkin kadang-kadang kan di sana bisa aja dia menggunakan media sosial dengan hal yang negatif, mencari pasangan, ada yang seperti itu ya. Jadi banyak sekali mereka-mereka yang ketemu di media sosial seperti itu. Jadi nah, hati-hati gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu kan bisa aja kita
karena kan kalau kita lihat itu kan banyak sekali media sosial yang menipu-nipu seperti itu. Jadi penipuan itu terjadi di media sosial juga. Apalagi sekarang seperti zamannya seperti jualan gitu ya. Jadi ada yang menipu dengan cara seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang sadar ini harus benar-benar memperhatikan sekali sebelum kita membeli sesuatu atau melihat posting-postingan itu, kita harus benar-benar pelajari sekali. Kita harus telusuri sumbernya, terus bagaimana, karena kalau kita tidak paham di sini kita akan terjerat di dalamnya. Bisa aja seperti sekarang kan ada online gitu yang pinjaman online, itu hati-hati, jangan sampai kita terjerat di sana gitu, karena itu akan membuat diri kita terjatuh gitu. Jadi secara kalau kita ketahui di sana kan banyak sekali yang kalau kita ketahui itu bahwa setiap langkah yang kita lakukan di media sosial itu ada sesuatu yang harus kita pelajari juga. Tidak semuanya harus kita langsung tanggapi gitu. Bisa kita jangan sekali-sekali kita bisa langsung menerima gitu. Jadi apapun itu di media sosial, apapun di zaman di era digital ini, kita harus benar-benar hati-hati, karena kalau kita ketahui di dalam kalau kita hubungkan tadi dengan karma itu, memang sebenarnya ada karmanya. Jadi karma itu tidak akan pernah lepas. Dari jejak digital pun dia akan tetap melekat juga, walaupun sudah dihapus otomatis karena sudah di-share kan seperti itu ya. Jadi otomatis sudah menyebar. Maka dari itu hati-hati. Makanya terkadang orang yang emosi jadi kita ketahui ya. Jadi kadang-kadang orang yang emosi itu tidak berpikir panjang, membuat postingan seperti unggahan atau komentar gitu. Dia langsung asal ketik aja, karena jarimu itu adalah, kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang kan jarimu. Hati-hati. Iya, jadi hati-hati, jari itu bisa membuat kita ke duka seperti itu. Ya, jadi jari pun juga bisa membuat kita ke suka. Seperti itu juga. Ya, makanya sekarang kalau misalnya kita melihatnya dari sisi karma, berarti apapun yang kamu lakukan itu akan menghasilkan karma, entah itu langsung atau itu di belakang gitu ya. Karena konsep karma ya, kamu bakal itu akan terjadi karma terdahulu, karma yang sekarang atau karma yang masa datang. Jadi sama aja, apapun yang kita lakukan di media sosial, seperti itulah perilaku kita yang akan kita dapatkan setelah kamu buat apa yang kamu buat itu. Apa yang kita buat, ya, seperti benar. Jadi jadi sangat hati-hati, diingetin sama Kak Ayu di sini, hati-hati bagaimana caranya kita membuat konten, gimana kita itu bisa bijak bermedia sosial, itu hati-hati gitu ya. Jangan sampai kamu itu malah kena karma sendiri gitu. Kamu ngupload ini akhirnya dihujat, ya itu kan karma sendiri. Iya, itu karma sendiri. Nggak bisa. Iya, nggak bisa kita bantu gitu. Iya, karena itu yang buat diri kita sendiri kan seperti itu. Benar. Itu udah terjadi dan banyak contohnya teman berdua. Kamu bisa lihat aja. Konten sekarang udah zaman seperti ini, goyang-goyang, akhirnya dihujat sama netizen, gini kenapa goyang-goyang aja gitu ya. Itu udah karma. Itu karma. Komen. Iya, komen langsung kan. Jadi otomatis kan. Nah, itu kalau kita menyebarkan yang baik, seperti unggah-unggahan yang sifatnya dharma gitu, kebaikan. Jadi secara langsung mereka pasti ini yang menyebarkan kebaikan itu. Jadi otomatis kita mendapatkan pahalanya seperti itu. Benar. Segampang itu atau sesederhana itu teorinya Tama Berdua. So make the positive about your content yang pastinya ya. Itu pesan dari Kak Ayu ya. Oke, closing statement untuk di topik kita hari ini buat dari Kak Ayu. Jadi di sini saya di dalam jejak digital ini, pesan dharma saya itu mungkin tidak pernah hilang. Jadi jejak digital mungkin tidak pernah hilang. Nah, sebagaimana karma tidak pernah kehilangan jalannya untuk kembali kepada pelakunya. Jadi seperti itu. Jadi karma tidak akan pernah hilang dari apa yang kita lakukan, seperti itu. Yes, ibaratnya kamu tetap diintipin, tetap diikutin dengan karma itu sendiri, tergantung kamu sekarang mau bawa karma itu kemana. Benar ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu, luar biasa banget. Diingatkan kembali lagi, kita di era digital, kita di era media sosial, tapi kita tetap ingat karma itu selalu ada ya.
Thank you banget Kak Ayu, dan thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah station di Sepada. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, masih ada Gusadi nemenin kamu di Sepada. Jadi tetap station di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya. Cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.